Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mulyani dengan NIM 22334045 kelas 2B dari program studi D3 Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Jadi di sini saya akan membuat tugas keperawatan medikal bedah tentang paru-paru obstruktif kronis atau biasa disebut bronkitis kronis. Jadi apa sih itu? Jadi bronkitis kronis ini biasa disebut PPOK. PPOK itu apa sih itu PPOK? Biasanya PPOK ini dikenal sebagai bronkitis kronis, tapi istilah lainnya yaitu terdapatnya hambatan pada saluran nafas. Lebih ke sumbatan. Hambatan tersebut adalah sumbatan yang terdapat pada jalur pernafasan. Terus apa saja sih tanda dan gejala yang terdapat pada PPOK? Tanda dan gejalanya itu yaitu batuk yang berkepanjangan. Batuknya ini walaupun sudah diobat tetap ada, walaupun nanti sembuh juga nanti kambuh lagi gitu batuknya. Terus sesak nafas. Ketika penderita PPOK bernafas, paru-parunya akan terasa berat saat menarik nafas karena mereka sesak nafas. Terus terdapatnya sputum atau dahak yang selalu ada secara terus menerus. 3 itu adalah gejala inti yang terdapat pada penderita PPOK. Terus kepada siapa saja sih dampak PPOK ini? Tidak hanya kepada lelaki saja, perempuan juga bisa dapat terjangkit pada penyakit PPOK ini. Bahkan jika dulu penyakit ini bisa terdampak pada umur 70 tahun, namun pada saat ini juga terdapat penyakit pada usia muda seperti 40 tahun sudah terjangkit penyakit PPOK tersebut gitu. Terus apa saja sih penyebab atau penyebab dari terjadinya PPOK ini? Yang pertama itu karena sering merokok. Seorang sering merokok akan lebih dominan terjangkit pada penyakit PPOK. Yang kedua yaitu misal ada seseorang wanita yang masih menggunakan cara memasak menggunakan kayu bakar selama bertahun-tahun, nah itu juga bisa menyebabkan PPOK. Bisa PPOK. Yang ketiga yaitu karena bekerja di kota besar yang terdapat polusi yang juga sangat besar. Yang keempat itu karena genetik, karena keturunan juga bisa mewarisi penyakit PPOK. Terus apa saja sih upaya untuk terhindar dari PPOK? Yang pertama, mengurangi rokok. Yang awalnya tidak merokok jangan mengenal rokok. Yang sudah merokok diharapkan untuk berhenti. Yang kedua itu mengurangi memasak itu dengan asap-asapan. Yang ketiga, jika tinggal di tempat yang polusi dianjurkan untuk memakai masker kemana-mana saat beraktivitas di luar. Yang keempat menjaga pola hidup sehat dan berolahraga. Terus diagnosa apa sih yang bisa kita angkat dari
diagnosis apa sih yang bisa kita angkat dari penyakit PPLK ini, yaitu bersihan jalan nafas berhubungan dengan spasme jalan napas. Kenapa begitu? Karena seseorang yang penderita PPLK itu mengalami hambatan karena terdapatnya dahak yang selalu ada secara terus-menerus. Jadi tujuan kita sebagai perawat untuk membersihkan jalan nafas pasien agar pasien bisa bernafas dengan lancar dan baik. Terus apa sih standar luaran yang bisa kita anjurkan untuk bersihan jalan nafas ini? Yaitu bersihan jalan nafas diharapkan batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, wheezing menurun, itu dipnu menurun, ortopnu menurun, sulit bicara menurun, gelisah juga menurun, frekuensi nafas membaik, pola nafas membaik. Terus intervensi apa sih yang bisa kita angkat pada penderita PPLK ini, yaitu manajemen jalan nafas ya. Jadi kita yang pertama observasinya yaitu memonitor pola nafas pasien, yang kedua memonitor bunyi nafas tambahan, yang ketiga itu memonitor sputum, yang selanjutnya adalah terapeutik. Terapeutiknya itu pertahankan posisikan semi-faular atau faular, berikan minuman hangat. Kenapa memberikan minuman hangat? Agar pasien bisa mengeluarkan sputum yang ada pada mengganggu jalan nafasnya. Terus lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik. Yang edukasinya itu anjurkan asupan cairan yang edukasinya itu ajarkan teknik batuk efektif, kolaborasinya itu kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi saya tentang bronkitis kronis atau paru-paru obstruktif kronis ini. Bila ada kekurangan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.